Halo, assalamualaikum, balik lagi di channel Sita Dewi. Jadi kali ini aku mau ngebahas lagi tentang UT, lebih tepatnya buat kalian para mahasiswa calon semester 7. Nah, buat kalian semester 7 pasti bakalan ngadepin yang namanya TAP dan juga karil. Nah, kedua hal ini adalah skripsi lah ya, gitu. Kayak skripsi tapi penggantinya adalah karil dan juga TAP. Nah, karil sendiri apa sih gitu? Aku jelasin sedikit tentang karil di sini. Nah, kalau misalkan karil itu adalah karya ilmiah yang isinya itu kalian bisa ngebahas tentang prodi-prodi kalian gitu. Maksudnya jurusan kalian, misalkan aku manajemen, membahas tentang pemasaran. Pokoknya ada beberapa mata kuliah inti yang ada di manajemen yang aku gunain untuk karir aku. Misalkan nih contoh, aku itu bikin karil sebuah produk. Nah, produk tentang sayuran kering yang bisa dimakan sebagai snack cemilan. Nah, di situ aku ngejelasin tentang sebuah peluang lah ya, peluang yang ada di masyarakat sekarang ini tentang sebuah produk itu gitu. Gimana strategi pemasarannya, terus pengolahannya seperti apa, bahan bakunya dari mana, kualitasnya bagaimana, terus juga apa ya, pangsa pasarnya tuh mau kemana gitu. Jadi di situ aku ngebahas dari beberapa poin dan itu berhubungan dengan mata kuliah ataupun berhubungan dengan jurusanku manajemen. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di situ kalian bisa ngasih sumber segala macam dan DLL-nya gitu. Dan ya ginilah gitu perbedaan karil dan UAS THE. Karena kemarin itu aku nyinggung sedikit, di UAS THE itu ada satu orang yang ngejawab tapi udah aku hapus komentarnya. Menurut aku itu hate speech, jadi ya udah gitu. Aku hapus aja, tapi aku sempet radenin sebentar sih buat menjelaskan aja, meluruskan, tapi ternyata ya sudahlah gitu. Semester kemarin itu aku ngalamin yang namanya UAS THE, yaitu UAS esai yang diselenggarain sama UT untuk pertama kalinya karena masih pandemi ini gitu. Nah, di situ tuh pihak UT juga tidak menyarankan untuk menyantumkan sumber gitu. Walaupun kalian ambil dari buku dan segala macam, kalian tidak perlu menyantumkan sumber karena UAS THE itu bukan sebuah karil ataupun makalah. Jadi kalian tinggal menjawab esai aja gitu. Dan jawabannya itu kalian bisa mencari dari sumber referensi modul kalian, karena THE itu boleh open book, dan open book itu sebagai referensi. Jadi dari semua jawaban yang ada di modul itu kalian kembangin lagi, tapi tidak boleh sama persis. Kalau misalnya sama persis dari semua kalimatnya, kata-katanya, titik komanya, itu bakalan kena plagiarisme gitu. Jadi lebih baiknya untuk menjawab soal THE kalian boleh buka buku gitu, membaca dulu untuk jawabannya. Nanti kalian tinggal pilih-pilih aja mana yang perlu kalian kurangi, mana yang perlu kalian tambahkan untuk pengembangan jawaban di UAS THE kalian gitu. Dan ya aku nggak tahu lah pemikiran dia itu seperti apa, ngata-ngatain aku nilainya IPK-nya selalu kecil lah, terus ngata-ngatain aku tidak tahu sistem di UT seperti apalah. Ya aku bisa ada di sini dan men-share semua yang udah aku alamin dan memberikan banyak informasi ke kalian tentang UT ya karena aku tahu sistemnya seperti apa gitu. Ya seenggaknya aku sudah pernah ngalamin gitu, walaupun aku bukan admin UT ataupun pihak dari UT-nya, staf UT-nya dan bagaimana, ya seenggaknya aku sebagai mahasiswa aku men-share semua yang aku alami untuk kalian agar semua hal-hal yang mungkin dianggap menurut aku kegagalan, jangan sampai kalian terjun di jurang yang sama. Dan aku berharap kalian dari semua video yang aku kasih ke kalian bisa memberikan dampak positif dan juga lebih baik lagi dari aku, biar kalian itu tidak ngalamin hal yang serupa, yang jelek-jeleknya gitu. Oke, lanjut ke topik karil ya. Jadi karil itu kurang lebih kayak skripsi ya, kayak skripsi, cuman bedanya kalau karil itu lebih sedikit halamannya, sekitar 13-14 halaman itu sudah cukup gitu. Jadi nggak harus yang bikin buku segala macam, dan ya pokoknya kayak makalah aja gitu. Karil itu cuman 1-14 halaman atau 15 atau 20 halaman, terserah kalian kebutuhannya kalian itu seperti apa. Kalau aku pribadi sampai 13 atau 14 halaman waktu itu gitu. Nah, lanjut ke masalah TAP. Nah, TAP itu apa sih? TAP itu adalah tugas akhir program yang diselenggarakan oleh UT.
dan nggak tahu kalau misalkan di universitas lain itu istilahnya apaan. Kalau di UT sendiri adalah tugas akhir program. Sama halnya kayak SMK, BTW karena aku basically dari SMK, jadi menurut aku sistem di UT sama sistem di SMK itu hampir mirip. Jadi TAP itu adalah beberapa mata kuliah yang diujikan sebagai uji kompetensi lah ya gitu. Diujikan di semester 7 yang isinya itu beberapa mata kuliah inti yang ada di setiap fakultas atau jurusan kalian gitu. Misalkan aku pribadi gitu kan. Aku itu jurusan manajemen prodi ekonomi. Nah, aku itu diuji kompetensi, maksudnya di ujian akhir programku adalah pemasaran, manajemen sumber daya manusia, sistem operasi, pokoknya ya, beberapa mata kuliah inti. Kalau nggak salah itu ada 4 mata kuliah waktu itu aku ujikan. Nah, kalau misalkan SMK kan kita uji kompetensi namanya ya gitu, dari beberapa kemampuan itu diujikan gitu. Nah, sama halnya di TAP juga gitu. Di TAP ini ya mata kuliah inti yang ada di setiap jurusan yang bakalan diujikan di tugas akhir ini gitu. Nah, bentuknya apa sih tugas akhir itu? Bentuknya adalah menjawab soal berupa esai. Esainya itu dari 4 mata kuliah itu 1 sampai 3 soal atau 4 soal itu beranak gitu dan dikembangkan gitu. Jadi intinya TAP sama UAS THE itu hampir mirip, tapi lebih tepatnya kalau UAS THE itu per mata kuliah, kalau misalkan TAP itu lebih ke beberapa mata kuliah dijadikan soal yang berkesinambungan gitu. Jadi soalnya tuh dalam satu soal itu ada beberapa mata kuliah gitu, ada beberapa sumber referensi. Jadi dalam satu soal itu kayak misalkan studi kasus. Nah, satu studi kasus itu mengandung 4 mata kuliah itu. Ada pemasaran, teknik pemasarannya seperti apa dari studi kasus itu gitu. Terus ada perhitungannya gitu, perhitungan penjualan dan segala macamnya ada berapa gitu. Apa yang harus dibeli ataupun dijual, untungnya berapa dan segala macamnya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi setiap jurusan itu berbeda-beda. Kalau aku pribadi untuk manajemen itu aku boleh open book gitu. Jadi setiap TAP itu kita setiap tahun lah ya, pokoknya di manajemen sama akuntansi itu boleh open book. Aku nggak menjamin atau aku nggak tahu juga kalau misalkan di jurusan lain itu ada open book atau enggak, karena mungkin kalau di jurusan lain kan teori atau apa gitu tidak ada perhitungannya, tapi kalau misalkan akuntansi dan manajemen itu ada perhitungannya, jadi boleh open book gitu. Jadi kita bisa melihat rumusnya gitu, penjelasannya seperti apa gitu, untuk membantu kita menjawab soal-soal ujian akhir program itu sendiri. Nah, kalau misalkan matematika atau biologi atau apa, boleh nggak ke open book? Aku kurang tahu ya, karena nanti di soalnya itu pasti ada keterangan petunjuk, boleh buka buku atau enggak, boleh bawa kalkulator atau enggak gitu. Tampilan tugas akhir program itu kurang lebih sama kayak ujian SUO alias ujian ulang online, cuman bedanya soalnya ya studi kasus, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk jurusan lain aku nggak tahu ya, mungkin bukan studi kasus juga, aku nggak paham. Yang jelas kalau aku pribadi di manajemen adalah studi kasus, soalnya beranak pinak ngambil dari beberapa mata kuliah inti yang ada di manajemen gitu. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri aku langsung jelasin aja. Jadi kalau misalkan TAP itu mau pandemi kek mau nggak pandemi kek, tetap aja ujiannya itu langsung datang ke UPBJJ-nya. Kalau aku pribadi ya, aku datangnya ke UPBJJ langsung. Tapi ada beberapa juga, pokoknya setiap mahasiswa pasti ditentukan jadwal ujian TAP-nya di mana gitu. Ada yang di kota ini, ada yang di UPBJJ langsung. Ya pokoknya pasti ada jadwalnya. Karena aku melihat teman aku sendiri, dia itu Indramayu, temanku di Indramayu. Nah, dia itu ngambil UPBJJ Bandung. Nah, dia itu pas ujian TAP-nya dia ke Majalengka gitu. Jadi bukan di Indramayunya, karena di Indramayu itu nggak ada. Jadi yang di Indramayu, Cirebon sama Kuningan itu kalau nggak salah mereka itu di Majalengka ujiannya gitu. Tidak harus di UPBJJ atau apa gitu. Pokoknya nanti kalian masih dapat jadwalnya sendiri.
Kalau misalkan Karil itu biasanya diserahkan melalui unggahan, ya, melalui unggahan. Aku jelasin sedikit, melalui unggahan. Jadi kalau misalkan TAP itu datang langsung ujian, kalau misalkan Karil itu mengunggah ke sistem UT-nya. Nanti disediain sama UT, kita harus upload kemana, dan ada batas waktu penguploadannya gitu. Dan ada beberapa syarat di Karil itu sendiri. Karil itu tidak boleh plagiarisme. Boleh sih, boleh. Kalau nggak salah ya, boleh, tapi jangan terlalu banyak plagiarismenya. Kalau bisa tanpa plagiarisme. Tapi kalaupun ada plagiarisme, nggak apa-apa. Itu boleh sekitar berapa persen ya? Pokoknya sekitar 12% masih boleh kayaknya. Kalau nggak salah masih boleh ya. Kalian bisa konsultasi aja ke pihak dosen kalian, dosen pembimbing kalian, entah di TTM ataupun di Tuton. Kalian bisa email mereka atau chat mereka juga, gimana gitu, boleh nggak kalau plagiarisme segini persen gitu. Kalau aku pribadi, alhamdulillah waktu itu aku no plagiarisme, jadi 0% gitu. Tapi temanku ada beberapa orang, ada yang 14 dan juga 12%, tapi tetap masuk Karilnya gitu. Lanjut, nah yang ketiga, kalau tadi tuh yang kedua ya, tentang masalah pelaksanaannya. Nah yang ketiga ini tentang bobot nilai TAP dan juga Karil. Menurut aku TAP dan Karil ini adalah hubungan simbiosis komensalisme. Kenapa? Karena salah satunya itu menguntungkan pihak lain, dan pihak lain yang diuntungkan itu tidak merasa dirugikan gitu. Jadi kayak biologi saya ya. Ke topik yang tadi. Nah jadi maksudku adalah dari bobot tadi, kalau misalkan Karil itu tidak ada nilainya gitu, alias 0. Jadi kalau misalnya kalian lihat di LKM kalian ternyata Karilnya 0, kalian nggak usah panik gitu. Memang Karilnya itu 0 gitu. Tapi kalau misalkan TAP sendiri itu berbobot 4 SKS gitu. Jadi misalkan nih kalian tidak membuat Karil ya, tidak membuat Karil, itu tidak apa-apa. Asalkan ya, asalkan kalian bisa mengerjakan TAP dengan baik dan kalian bisa percaya diri kalau misalkan hasil nilai TAP kalian itu bisa A gitu. Tapi kalau misalkan kalian ragu dengan kemampuan kalian, ya udah, kalian harus mengerjakan Karil dan juga TAP. Kenapa harus ngerjain? Karena Karil itu bisa menolong si TAP. Jadi misalkan nih, TAP kalian itu nilainya kurang, nilai TAP kalian itu 70, Karil kalian itu bagus, otomatis nilai Karil itu bisa membantu bobot nilai di TAP ini gitu. Jadi misalkan jawaban TAP kalian ada yang melenceng 1 atau ada yang melenceng 2, tapi kalau kalian ngerjain Karil dan Karilnya bagus, kalian bisa dapat nilai A di TAP. Sebaliknya, kalau misalkan kalian cuma ngerjain TAP-nya aja tanpa Karil, kalau misalkan si TAP ini nilai kalian itu 60 atau 70, ya otomatis TAP kalian ya cuma dapet C atau B. Walaupun C udah lulus, tapi kan kalian pasti maunya dapat A dong. Jadi kalau misalkan mau dapat A, ya kalian ngerjain Karil gitu. Tapi kalau misalnya kalian malas ngerjain Karil, ya nggak apa-apa. Tapi dengan syarat TAP kalian harus bener-bener nilai A, dan kalian harus bener-bener percaya dan yakin. Tapi kalau misalnya nggak yakin, ya harus kerjain Karil kayak gitu. Nah yang keempat ini tips and triknya. Jadi buat kalian yang pengen nilai TAP-nya bagus alias A, nah selanjutnya aku bakalan ngebahas di video selanjutnya biar kalian nggak bingung atau nggak puyeng juga dengan pembahasan aku, dengan judulnya juga. Di video selanjutnya aku ngebahas tentang alasan kenapa kalian gagal terjaring Karil dan TAP di semester 7. Jadi buat kalian yang selalu nanya-nanya, kok aku nggak kejaring tapi temanku kejaring, kok dia kejaring tapi aku nggak kejaring, nilaiku bagus tapi dia nggak bagus, tapi dia kejaring tapi aku nggak, kalian bisa nonton di video selanjutnya. Oke, gitu aja dulu yang bisa aku sampaikan ke kalian, dan wassalamualaikum.